Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar? Kembali lagi dalam renungan harian HKBP Batam Center. Resort Batam Center hadir kembali ke hadapan Anda. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, renungan harian hari ini tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada hal yang perlu kita ketahui. Sebenarnya ini hal yang sudah selalu kita ketahui. Melalui firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kembali bahwa ada satu sosok dan hanya satu-satunya yang sanggup menghapus dosa kita. Yang sanggup menghapus dosa kita hanya Tuhan. Yang tahu segalanya tentang hidup kita hanya Tuhan. Hanya Dia di atas segalanya. Tuhan itu baik. Kenapa Dia baik? Dia adalah sosok yang luar biasa. Dia penopang hidup kita. Dia adalah Allah kita. Sekalipun kita orang yang berdosa, Dia pasti hukum. Tapi bukan hanya berhenti di hukum itu saja. Jangan berpikir bahwa Tuhan hanya bisa menghukum dan menghukum. Lihat betapa baiknya Dia. Kalaupun Dia menghukum bangsa Israel, Dia membuat ada beberapa hal-hal yang terjadi pada bangsa Israel. Tapi Dia yang angkat kembali bangsa Israel. Dia yang menghapuskan dosa-dosa bangsa Israel. Hari ini kita diingatkan bahwa ternyata yang berdosa bukan hanya bangsa Israel, tetapi kita semua adalah manusia-manusia yang berdosa. Kita tidak mampu melawan dosa itu sendiri. Kita tidak mampu menghapuskan dosa kita sendiri. Yang mampu hanyalah Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalaupun Tuhan menghukum, Dia juga mengampuni. Mungkin ada orang yang berpikir, kalau toh Dia akan mengampuni, apa Dia harus menghukum? Barangkali kita boleh sebut dengan istilah efek jerah. Ya, manusia perlu diberikan efek jerah supaya manusia itu tahu bahwa manusia itu berdosa dan tidak boleh hidup di dalam dosa, tidak boleh setia di dalam dosa. Untuk itu, Dia adalah Allah yang baik. Lihat, kalaupun kita merasa penderitaan-penderitaan dalam hidup kita adalah bagian dari hukuman dari Allah, ingat juga bahwa Allah juga mengeluarkan kita dari penderitaan. Dia tidak tinggalkan kita, Dia tidak tinggal diam. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan ini, Dia angkat manusia dari dosa-dosanya, artinya Dia hapuskan, Dia lepaskan segala dosa-dosa bangsa itu. Lalu, tidak hanya menghapus dosa lalu meninggalkan, tapi Dia adalah Allah yang mengangkat manusia keluar dari dosa dan Dia menyediakan yang terbaik. Ini adalah ayat yang luar biasa. Dia katakan bahwa Dia akan melepaskan kita dari segala dosa kenajisan kita. Dosa itu adalah hal-hal yang najis, hal yang sangat tidak baik. Tapi Dia menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Ada orang yang menumbuhkan tanam, ada orang yang menanam tanaman, berhasil tumbuh, tapi sebatas itu saja. Tapi Tuhan, Dia tumbuhkan gandum dan Dia lipat gandakan, Dia perbanyak lagi. Dan Dia berjanji tidak akan mendatangkan kelaparan lagi. Itulah yang harus kita imani, bahwa Allah yang mengampuni dosa kita, Dia tidak tinggalkan. Dia bertanggung jawab, Dia tetap jaga kita, Dia tidak biarkan kita kelaparan, Dia tidak menghukum kita lagi. Asal kita percaya melalui iman kita. Dari sini kita melihat bahwa satu-satunya Allah yang sanggup menghapuskan dosa kita, Dia datang melalui Yesus Kristus. Dia mau agar kita tidak mati secara sia-sia, agar kita tidak binasa secara sia-sia, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Maka Dia yang menghapuskan dosa kita, asal kita mau percaya bahwa yang menghapuskan dosa kita adalah Tuhan Yesus, dan Dia memperlengkapi hidup kita. Luar biasa sekali asal kita percaya kepadanya. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia yang mengampuni dosa-dosa kita,
dan Dia yang melimpahkan berkat-berkat di atas kita, sehingga kita tidak akan mati secara sia-sia. Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.